ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat para guru kita, masyayikh, bil khusus Habiban al-Mahbub al-Habib Ahmad bin Muhdar Lapas hafizahullah ta'ala wa ahlah, yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang terhormat Habiban al-Mahbub al-Habib Abdullah Segaf hafizahullah ta'ala wa ahlah. Yang terhormat para asatid yang mohon maaf tak disebutkan namanya satu persatu, yang hadir bersama kita Ustaz Taufik, Ustaz Halimi, dan para asatid lainnya. Mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat ta'zim kami pada beliau-beliau semua. Teristimewa pula sahibul khadimul majlis Bang Mahfud beserta keluarga, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir sini, Allah berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Allah anugerahkan keturunan kita keturunan yang solihin dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah kita dengar bersama tadi anak-anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai sekarang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada, karena keturunan Nabi nggak terputus sampai nanti yaumul qiyamah. Bedanya kita yang bukan keturunan Nabi Muhammad dengan yang keturunan Nabi Muhammad, yang keturunan Nabi Muhammad dari sekarang sampai Nabi Muhammad nasabnya tahu. Kalau kita kagak tahu nasab kita, jangan kata 10 ke atas, 6 dah coba kita kagak apa. Bang Mahfud bin Kisong, Haji Kisong bin Haji Abun, Haji Nian bin Banten habis. Berarti 5, tapi lumayan, kamu lumayan ya. Haji Kisong, Haji Abun bin Haji Nian bin Banten bin Belut ya. Belut kan, masa nggak hafal, saya hafal. Gimana sih? Karena bini saya sama Bang Mahfud itu saudara, sama ketemu di Jinian bin Banten bin Belut. Nah, kita Bang Mahfud lumayan 5 loh, gitu. Ada orang nggak tahu leluhur, tapi dia tahu buyutnya, masih cakep. Nggak tahu buyutnya, tahu kakeknya, lumayan. Nggak tahu kakeknya, tahu bapaknya, emang mesti. Yang repot ditanya babanya kagak tahu itu. Lu anak siapa? Orang tahu. Nah, kalau nasab keturunan Nabi, para habaib, beliau megang itu nasabnya bin sampai ke Rasulullah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi terangkan yang sampai punya keturunan dari jalur Sayyidah Fatimah. Nah, Sayyidah Fatimah punya suami Sayyidina Ali, lahirlah beberapa anak, mau laki pun perempuan. Nah, yang laki yang kita kenal Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini yang menurunkan keturunan. Padahal ada Sayyidina Muhassin tapi meninggal masih kecil. Dari Sayyidina Hasan lahir keturunan, dari Sayyidina Husain lahirlah keturunan. Nah, Sayyidina Husain ini yang banyak di Hadramaut dan di Indonesia. Kalau dari Sayyidina Hasan di Mekah ada, di Mesir ada, kemudian daripada di Maghrib, Maroko, itu rajanya dari keturunan Imam Hasan. Nah, dari jalur Imam Hasan terkenallah keturunan itu dari kalangan Ba'alawi atau Alawiyun atau Alawiyin. Dari Ba'alawi ini nisbah kepada Sayyidina Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Muhajir bin Allah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Nuraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba diulang. Nah,
Itu dari jalur Ba'alawi. Nah, kemudian Ba'alawi ini ya, yang tadi sebutin Alwi bin Muhammad sampai selesai, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'alawi keturunan Sayyidina Alawi bin Ubaidillah. Nanti ada dari Ba'alawi ini faqih muqaddam dan amul faqih. Kalau faqih muqaddam, nah itu dari jalur Sayyidina faqih muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Said Mirbaq, ya bin Ali Khalid Qasam bin Alwi, dan tadi sampai seterusnya. Dari amul faqih ini pamannya faqih. Nah kalau pamannya faqih, lahirlah daripada para wali yang menyebarin Islam di Indonesia. Sunan Gunung Jati, termasuk Sunan Gunung Jati, yang punya anak Sultan Hasanuddin. Nah ini dari Sunan Husain, tapi dari jalur amul faqih. Sampailah keturunan beliau yang terkenal Syekh Nawawi Al-Bantani, ini dari Sayyidina Husain tapi dari amul faqih. Nah dari faqih muqaddam, lahirlah keturunan dari marga-marga daripada habaib, ya, daripada habaib. Ini yang dari faqih muqaddam seperti bin Yahya, seperti daripada mahbab yang lainnya. Jadi dari amul faqih ada, dari faqih muqaddam juga ada. Nah ini nasabnya mereka mah emang nyambung kepada Rasulullah, dan bukan cuma dikatakan, dan ada daripada Rabithah Alawiyah, maktabah daim. Nah, itu daimi, itu yang tentang mencatat daripada nasab sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang telah disampaikan sama guru kita seperti itu. Sekarang kita tinggal mencintai keturunan Rasulullah yang sesuai dengan datuknya, itu Rasulullah, yang ngajarin kita dekat pada Rasulullah, yang ngajarin kita ilmu agama, tentunya yang berhaluan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang alhamdulillah kita sekarang udah masih di bulan Dzulhijjah. Habis bulan Dzulhijjah bulan apa? Bulan Muharram. Ini kalau orang kita katanya bulan haji. Nah besok udah Sura Sapar Mulut. Habis Mulut Sri Mulyadi. Ini bahasa kitanya ya. Nah insya Allah bulan Muharram setelah bulan Dzulhijjah. Ini bulan Dzulhijjah kemudian bulan Muharram. Ada apa di bulan Muharram? Saya akan pas ke sini tentang bulan Muharram. Karena ntar bulan besok pengajian bulanan ya udah Muharram. Dzulhijjahnya udah selesai. Ini Dzulhijjah. Hari Ahad ini akhir daripada Dzulhijjah. Maksudnya Ahad yang terakhir. Masih ada bulan Dzulhijjah tanggalnya. Cuma Ahad besok udah masuk bulan Muharram. Nah, sunnahnya di bulan Muharram. Sunnahnya puasa. Kapan aja. Berapa hari terserah. Ini dulu keterangannya nih. Nanti ada keterangan khusus. Keterangan umumnya puasanya terserah mau berapa hari terserah. Yang penting masih ntar di bulan Muharram. Yang Allah nyatakan, karena bulan Muharram termasuk 4 bulan yang dimuliakan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Makanya kita sebaiknya hafal bulan Islam yang tadi itu Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Selain kita hafal bulan-bulan kita Januari, Februari sampai Desember. Selain kita hafal bulan-bulan kamu kita di surah ya, surah Safar, Mulut, Sri Mulut sampai akhir, sampai nanti haji. Nah, dari 12 bulan itu Allah nyatakan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan. 3 berurutan, 1 misah. Yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Misah, Rajab. Nah, kalau ketemu 4 bulan ini, orang Arab dulu meskipun dendam luar biasa kagak jadi perang karena ngormatin 4 bulan ini. Nah, ketemu 4 bulan ini Nabi suruh kita puasa. Tadi kapan? Berapa hari? Terserah. Yang penting masih di bulan Muharram. Ini khususnya nanti ketemu Muharram. Berarti termasuk sekarang Dzulhijjah, yang mau puasa masih bisa gitu. Puasa nggak apa-apa di bulan Dzulhijjah. Karena masih bulan Dzulhijjah. Kan tadi bulan yang paling dimuliakan nih Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sedangkan masih bulan Dzulhijjah nih. Masih sunnah puasa kalau yang mau puasa. Cuma kayaknya besok ada sih kondangan. Sama besan. Nah, terus masuk bulan daripada Muharram disunahkan puasa.
Hadisnya begini. Ada sahabat namanya Al-Bahili. Al-Bahili ini ketemu Nabi, kemudian setahun gak ketemu lagi. Jadi ketemu Nabi, kemudian setahun gak ketemu lagi. Nabi nyaris kagak ngenalin Al-Bahili karena udah berubah. Postur tuh maksudnya berubah nih kondisinya. Pas ketemu lagi, nyaris Nabi gak ngenalin. Kata Bahili, ya Rasulullah, saya Bahili yang tahun kemarin ketemu Tuhan. Ya Rasul, semenjak saya nggak ketemu Tuhan selama 1 tahun, saya puasa terus. Rasulullah nggak tega nih sama umatnya. Sekarang setiap hari selama 1 tahun puasa, setiap hari puasa. Kira-kira makin gemuk apa kurus? Kurus. Dilihatnya kok kurus, kayaknya kurang semangat, agak layu. Ya puasa mulu setiap hari. Kecuali yang diharamkan. 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah, 5 hari haram puasa. Kalau puasa juga malah dosa. Sebenarnya ini mah keterangan buat orang yang doyan puasa sebenarnya. Yang kagak doyan mah percuma diteranginnya haram juga. Yang Ramadan aja dia kagak, lagi yang haram. Boro-boro yang haram, yang Ramadan aja setengah-setengah. Nah, ini Al-Bahili kata Rasulullah, ya Bahili, adab dan nafsak, apa kau nyiksa diri kamu? Al-Bahili puasa dah sehari aja setiap bulan. Jadi ketemu bulan Islam, Muharram misalnya sehari puasa, Safar sehari puasa. Itu kata Rasul. Sebelumnya Rasulullah ngasih solusi apa? Sum syahr sabr. Puasa bulan sabar aja. Bulan sabar maksudnya Ramadan. Bahili bilang, ya Rasulullah zidni fa inna bi qubah. Tambah ya Rasul, saya masih sanggup. Ya udah saban bulan sehari puasa. Tambah lagi ya Rasul, saya masih sanggup. Ya udah setiap bulan 2 hari puasa. Tambah lagi ya Rasul, saya masih sanggup. Ya udah saban bulan 3 hari puasa. Tambah lagi ya Rasul, saya masih sanggup. Lihat tuh sahabat, kalau masalah ibadat pengen nambah sama kayak kita. Kita kalau Ramadan ditanjen mana Nabi, ya umatku kan Ramadan seminggu baik. Boro-boro nambah. Ini sahabat Al-Bahili begitu tuh. Sampai Nabi katakan sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. Puasa di bulan yang ditinggalkan, puasa tinggalkan. Artinya apa? Gak usah sampai pol sebulan penuh, ntar Muharram puasa ada yang ditinggalkan. Jadi secara umum nanti ketemu Muharram bebas berapa hari terserah. Ini keterangan secara umum dulu. Nah sekarang ada keterangan secara khusus. Puasanya itu kalau mau, ini yang luar biasa, yaitu nanti Asyura. Asyura itu berapa? 10 Muharram. 10 Muharram. Yang Nabi sabdakan, kalau puasa 10 Muharram atau Asyura, yukaffiru sanatal madhiyah. Setahun yang lalu Allah hapusin dosa. Ingetin dari sekarang, meskipun sekarang masih bulan Dzulhijjah, 10 Muharram pengen puasa, niatin aja dari sekarang. Mudah-mudahan panjang umur sama semua. Nah itu 10 Muharram tuh puasa yang disebut Asyura. Sampai ada hadis musalsal. Al-hadithul musalsalu yawm Asyura. Hadis musalsal pada hari Asyura. Jadi guru kita pas hari Asyura meriwayatkan hadis ini. Guru kita dapat hadis ini dari gurunya ketika pada Asyura meriwayatkan hadis ini. Gurunya guru kita meriwayatkan hadis ini pada hari Asyura sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithul musalsal di yaumi Asyura. Dalam ilmu hadis. Musalsal itu adalah musalsalul ulma ala wasfin atam mithlu amrullah yang bani fatah. Saya nggak mau bahas tentang ilmu hadis musalsalnya, kita lanjutin. Nah, kemudian kapan lagi? Kata Nabi bin, la in baqaitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau saya ada umur, saya pengen puasa 9 Muharram. Tapi Nabi nggak keburu meninggal. Tapi dari omongan Nabi yang mulia, pengen puasa nggak 9 Muharramnya? Pengen, tapi keburu nggak ada. Berarti ntar sunnah kalau mau nih 9-10 Muharram. Ya ntar tunggu aja lihat kalender dah kapan harinya itu. Pokoknya 9 dan 10 Muharram. Tapi mah ilmunya udah tahu gitu. Yang penting tahu dulu gitu. Mau ngamalin kayak mau kagak. Insya Allah dia ngamalin. Jadi 9-10 2 hari tuh. Kalau 2 hari berat ya udah sehari aja 10 Muharram gitu. Itu yang top tadi tuh Asyura.
Cuma maaf, kalau ibu-ibu ya, seorang istri, ini apalagi yang masih muda, seorang istri kalau dia mau puasa sunnah, izin dulu sama suaminya. Misalnya Muharram nih, kan dari tanggal 1 sampai akhir kan Muharram lumayan tuh, 30 hari kalau nggak 29 hari, tergantung orang ngeliat ru'yah hilal. Bilang, bang besok saya mau puasa Muharram. Ya udah puasa, katanya puasa. Ini karena puasa sunnah. Kecuali ntar qadha wajib pada Ramadan. Bang besok saya mau puasa sunnah Muharram. Kata lakinya, jangan. Bilang lagi, seminggu lagi, bang mau puasa, jangan. Ya udah jangan. Mau puasa lagi, bang mau puasa, jangan. Ikutin aja jangan. Mungkin laki ini masih keturunan Fir'aun. Bang, emang apa tuh rahasianya? Iya, soalnya takutnya suami ibu, ini yang masih muda-muda nih, yang masih takutnya ada hajat gitu. Orang lagi kalau udah hajat kan kepalanya puyeng. Kalau belum kesalur kan mah apa jadi dodi sama dia. Gitu maksudnya. Kalau puasa sunnah, ternyata kalah hukumnya sama taat sama suami kalau ada hajat. Makanya bilang dulu gitu. Itu rasanya begitu. Tapi kalau Ramadan emang gak usah bilang. Kalau yang wajib mah, bang besok puasa Ramadan, kata laki nggak usah, bodo amat gitu. Ini mah wajib. Tolong bedain hukumnya sunnah dan wajib. Jadi 9, 10 Tasu'a 9, Asyura 10. Nah terus ada lagi nih yang sunnah. Kalau tadi kan puasa, nah sekarang khusus bagi laki-laki nih. Khusus bagi laki-laki, Asyura yaitu 10 Muharram sunnah nambahin uang belanja buat bini. Jangan GR dulu, diem dulu. Romanya udah nyengir tuh. Nih, jadi Asyura jalan. Asyura bagi laki-laki, suami tambahin uang bini buat belanja, tambahin. Misalnya nih ya. Misalnya sehari, contoh aja ya. Misalnya aja sehari 100.000, misalnya sehari 100.000. Ntar 10 Muharram double 200.000 gitu. Sehari 150.000, ntar 10 Muharram 300.000 gituin. Makanya saya bilang dari sekarang biar nabung. Nanti ntar 10 Muharram tambahin uang belanja buat midi. Man wassa ala iyalihi yawma Asyura awsa'allahu sa'ira sanatihi. Siapa yang meluasin uang belanja, itu artinya nambahin uang belanja, modelnya pokoknya nyenengin datu keluarga pada Asyura 10 Muharram, Allah luaskan rezekinya saban tahunnya. Jadi sebenarnya apa, kalau kita nambahin uang belanja buat bini Asyura, itu sebenarnya ntar doanya kembali ke kita. Bini mah kalau girang, emang dia mah ngedoain, emang buat siapa yang buat kita? Enggak. Lagi pula mau bini nih kadang uang belanja ada lebihnya, dia mah celengin sih, nyelengin. Buat apa? Buat anak beres PP. Kalau orang punya duit ditepuk datu tabungannya. Buat siapa? Emang buat anak-anak kita. Kalau kita kan orang mikir begitu. Nah, makanya saya bilang dari sekarang, Asyura 10 Muharram nambahin uang belanja buat bini. Emang mesti double? Ya kan nambahin yang enak, cakep begitu. 100.000 jadi double 200.000 gitu. Ya udah dah kalau gitu, penting saya tambahin berapa? Ya kan ngasih uang belanja 100.000, terus tambahin berapa? 110.000. Nah, berikutnya sebenarnya ada amal-amalan yang disunahkan, tapi nanti hadisnya macam-macam kualitasnya. Kalau hadis yang puasa sahih. Tapi bagaimana hadis yang lain? Nanti ada hadis, ada riwayat ya. Asyura itu ziarah orang alim, kemudian dia Asyura itu jenguk orang sakit. Itu hadisnya kurang kuat. Termasuk daripada nyantunin yatim. Sebenarnya nyantunin yatim gak mesti Asyura aja, kapan aja nyantunin yatim. Cuma kadang-kadang kita mah kagak bakalan nyantunin yatim kalau kagak ada lebaran yatim begitu. Makanya untung ada lebaran yatim, ada maskurok sil yatim, diingetin kita. Kita mah kalau kagak gitu kagak nyumbang buat yatim, kagak. Meskipun hadisnya yang kuat adalah ana wa kafilul yatim fil jannati hakada, saya bersama anak yatim, bersama orang yang ngurusin anak yatim fil jannati hakada, nanti di surga begini. Jadi kalau orang ngurusin anak yatim, baik itu orang anak yatimnya itu sendiri, ponakan, misanan, saudara, atau orang lain, diurusin tuh.
SPP-nya dibayarin, pokoknya diurusin. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Saya bersama orang yang ngurus anak yatim, kata Nabi, di surga begini. Ini kalau begini berarti dekat apa jauh? Dekat sama Nabi. Ini ibadah haji yang luar biasa capeknya, biayanya. Nabi cuma sabdakan gini, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Nabi kagak terangin lempangan mana surganya mana Nabi. Tapi yang ngurusin anak yatim begini kata Nabi. Kalau disebut ngurusin, ya emang ngurusin, bukan setahun sekali. Nah kita, andai kata kita nggak ngurusin, minimal setahun sekali kita nyumbang buat ya yatim. Kalau nggak ada begitu kita nggak nyumbang buat yatim. Nah jadi ini buat bulan Muharram. Mudah-mudahan bermanfaat dan diamati. Sekian demikian, terima kasih. Wabul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.